Halo guys, kembali lagi di channel IT Gadget. Bareng aku di sini Muiz. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Pastinya selalu dalam keadaan sehat tentunya, amin. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap jaga protokol kesehatan. Karena apa? Ya, pandemi ini belum selesai. Dan kalau kita lihat pemberitaan di sosial media, angka kasus COVID itu semakin naik. Jadi teman-teman semua jangan lengah, tetap jaga protokol kesehatannya supaya kalian tetap dalam keadaan sehat dan bisa nonton video-video dari channel kami tentunya. Sebelumnya aku pengen minta maaf nih buat teman-teman semua karena beberapa waktu yang lalu kami nggak sempat untuk upload video karena memang kita ada kesibukan baik dari kameramen ataupun dari tim produser lagi ada kesibukan untuk mempersiapkan studio kita yang baru. Ya walaupun ini setupnya masih aku buat sama tapi studio kita udah pindah, jadi kita ada kesibukan kemarin nggak sempat untuk ngupload video. Tapi tenang aja, mulai hari ini kita akan upload lagi video-video menarik buat kalian tentunya seputar dunia gadget yang semoga bisa membantu kalian lah. Oke? Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua tetap dukung kami dengan cara subscribe channel YouTube kami di IT Gadget dan juga follow Instagram kami di IT Gadget Channel. Nanti untuk link Instagramnya aku masukin di kolom deskripsi ya. Dan tentunya tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, misalkan pengen dibahaskan gadget tentang apa atau ada pertanyaan seputar dunia gadget, boleh langsung tuliskan di kolom komentar ataupun DM ke Instagram kami seperti itu. Oke, kali ini aku bakalan review sebuah produk dari iPhone yang dirilis udah lumayan lama, yaitu sekitar 6 tahun yang lalu, yaitu nih iPhone 7 Plus. Wah, iPhone 7 Plus ini sebetulnya kalau teman-teman lihat di marketplace itu tentunya harganya itu udah turun jauh banget dari harga ya pada saat dia pertama rilis ya. Sebagai informasi ini udah ada di range harga sekitar 4 jutaan. Dan apakah HP ini worth it kira-kira dengan harga 4 jutaan di tahun 2022 dan spek apa saja yang diusung dari si iPhone 7 Plus ini? Oke, untuk itu tonton terus video ini dan mari kita lihat detail dari handphone iPhone 7 Plus. Mana nih, tadi udah lihat kan review detail, bukan review sih ya, sinematik dari body si iPhone 7 Plus ini. Gimana menurut teman-teman ya? Oke sih kalau menurutku ya dari sisi bodinya, karena ini body yang dipertahankan Apple dari series 6 Plus, 7 Plus sampai dengan 8 Plus. 3 generasi yang dipertahankan dengan body seperti ini yang masih mengandalkan fitur Touch ID di bagian depannya. Lantas bagaimana sih dengan spek detail dari si iPhone 7 Plus ini? Kira-kira untuk di tahun 2022 dengan harga kisaran harga di 3 jutaan, kira-kira speknya masih worth it nggak? Oke, yang pertama yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman adalah ukuran layarnya. Ukuran layar si iPhone 7 Plus ini, dia itu punya ukuran layar 5,5 inch dengan tipe layarnya masih TFT IPS LCD. Wait, jangan dulu langsung aduh gitu, karena iPhone ini dirilis itu tahun 2016 dan pada saat iPhone ini rilis 2016 hype-nya itu juga sama sih, ketika sama seperti iPhone 13 lineup 13-nya ini rilis, hype-nya sama banget pada saat itu tahun 2016. Kemudian dia dibekali dengan RAM 3GB. Android ketawa lihat ini. Kemudian pilihan memori internalnya ada di 32, 6, 128 dan ini 256 yang aku pegang unit yang aku review kali ini. Kemudian dia punya sertifikasi IP67 yang artinya dia tahan di air kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi aku nggak rekomendasiin buat kalian coba di rumah karena itu semua tergantung untung-untungan kalian masih selamat atau masih untung atau enggak. Kemudian yang paling ditonjolkan sama si iPhone 7 Plus ini pada saat pertama kali dirilis adalah, wah ini adalah sebuah handphone dari iPhone, produk dari iPhone yang punya kamera potret yang bisa moto bokeh-bokeh pada tahun 2016 loh ya. Pada tahun 2016 ini pertama kali dia punya yang namanya kamera potretnya. Resolusi kameranya ada di 12 megapiksel. Untuk yang kamera wide-nya ada di bukaan 1,8. Kemudian kalau untuk di potretnya dia sama 12 megapiksel
dengan bukaan lensa ada di 2.8 untuk menghasilkan gambar bokeh yang lebih detail dan lebih smooth tentunya. Dan untuk kamera depannya, dia punya resolusi kamera 7 megapiksel dengan bukaan f2.2. Kemudian untuk perekaman videonya, dia bisa ngerekam video kamera belakangnya sampai dengan 4K yang masih 30 fps. Belum sinematik kayak line-up iPhone 13. Kemudian untuk kamera depannya, dia bisa merekam dengan kualitas video 1080p pada 30 frame per second. Penasaran dengan hasil perekaman videonya? Karena mungkin nggak asik kalau cuman aku omongin seperti ini aja. Ini dia hasil perekaman video dan hasil pemotretan kameranya dari si iPhone 7 Plus. Ini dia. Ini adalah kualitas perekaman video dari iPhone 7 Plus. Ini pakai resolusi apa kameramen? 1080 kah? Atau 4K 30? 4K 30? 1080? Oke, ini pakai kualitas 1080p. Coba digerakin gimana dia? Ada OIS-nya atau enggak? Pakai jalan ya sini ya. Oke. Gimana gerakannya? Smooth? Enggak ya? Oh, smooth. Oke. Sekarang kita coba untuk perekaman video pakai kualitas 4K 30 fps nih. Oke, dan ini adalah kualitas perekaman video dari iPhone 7 Plus pakai resolusinya ada di 4K 30 fps. Ada stabilisernya nggak kira-kira? Coba dong kameramen ngasut, lari dari sana, lari ke sana, lari, jalan. Aku ada naik. Ini ada naik siapa ya? Ya. Oke, coba sekarang di-shoot di sekeliling gimana nih untuk kualitas perekaman video 4K 30 fps -nya. Oke, gimana teman-teman untuk hasil perekaman video dan hasil kameranya dari si iPhone 7 Plus? Kalau menurut aku sih, opini pribadi aku, dengan harga range 3 jutaan di tahun 2022, kameranya ini masih nggak ketinggalan banget kok dengan HP-HP sekelasnya ya di harga 3 jutaan. Kalau mau nyandingin jangan sama yang line up 13 series, karena pasti yang perbandingannya seperti bumi dan langit. Tapi kalau di harga 3 jutaan, kamera dari iPhone tuh emang nggak pernah gagal si iPhone ya. Dia kalau buat kamera tuh selalu bagus, hasilnya natural. Walaupun ya menurut aku pribadi iPhone kalau buat produk sepertinya tidak pernah mengadakan survei. Suka-sukanya dia aja mau buat produk seperti apa, karena ujung-ujungnya orang beli produk Apple itu bukan penting, wah ini speknya apa. Jarang banget aku temuin orang beli iPhone tanya, oh ini speknya pakai apa, atau RAM-nya ini berapa giga, atau ini tipe layarnya pakai apa. Enggak. Tapi yang penting, wah ini sebuah brand dari Apple, iPhone, ya jelas orang udah, oh ya udahlah, brandingan Apple, siapa sih yang bisa menyangkal pemilik saham terbesar di dunia di bidang gadget tentunya. Oke, kemudian aku bakalan bahas ini sekarang beberapa beberapa fakta menarik soal iPhone 7 Plus. Yang pertama, tadi udah aku bilang, produk Apple iPhone 7 Plus ini produk pertama dari Apple yang mempunyai kamera potret tentunya. Dia mengusung kamera potret untuk mengambil gambar dengan kualitas yang bokeh-bokeh, ngeblur-ngeblur belakangnya, yang kualitasnya menurut aku kalau dipakai di tahun 2022 masih oke, masih bagus, dan nggak kalah dengan HP-HP harga 3 sama dengan 4 jutaan. Oke, yang kedua, kenapa aku bilang HP ini masih bisa banget dipakai di tahun 2022? Dia pakai chipset dari Apple, yaitu Apple A10 Fusion. Dimana pada saat tahun 2016 itu kebanyakan gadget itu masih pakai sistem chipnya itu single chip. Tapi di iPhone dengan adanya A10 Fusion ini dia udah pakai quad core atau sistemnya ganda 4. Jadi dia diklaim bisa memberikan kualitas kecepatannya itu 40% lebih baik dibandingkan dengan handphone dengan single chip. Jadi kalau di quad core itu dia 40% performanya diklaim dia bisa lebih cepat. Kemudian tapi sebetulnya untuk Apple A10 Fusion ini dengan quad core dia menuai beberapa kontroversi teman-teman. Kontroversinya diantaranya adalah dengan hadirnya quad core di handphone ini otomatis baterainya jadi lebih boros.
karena performanya dia lebih kencang ya. Kalau kita pikir secara logika jelas, sesuatu yang berjalan lebih cepat pastinya akan membutuhkan energi yang dikeluarkan lebih banyak. Itu kalau hukum fisika. Tapi kalau di hukum gadget ya itu juga sebetulnya sama sih. Sesuatu yang lebih cepat, dia lebih cepat kerjanya, pemrosesannya lebih cepat, otomatis dia akan membutuhkan daya baterai yang semakin boros. Cuman Apple sendiri mengklaim untuk di iPhone 7 Plus ini dia energi yang dipakai itu justru bisa lebih hemat 20% dibandingkan dengan chip generasi sebelumnya atau chip generasi A9. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari dengan adanya baterai 2900 yang di atas kertas itu sebetulnya nggak terlalu besar banget. Cuman ya cukup lah untuk pemakaian sedang, misalkan untuk sosial media atau untuk chat-chat aja, balas-balas sosmed, balas-balas WA, ngecek-ngecek email, cukup kok seharian. Tapi kalau intensitasnya dipakai main game terus seharian ya udah pasti si iPhone 7 Plus ini nggak akan mampu. Sekarang kalau handphone Android aja, bahkan line up series terbaru 13 Pro Max, kalau kita pakai untuk main game seharian juga dia nggak akan cukup untuk menemani kita seharian. Pasti ada kalanya lewat dari tengah hari dia udah baterainya habis. Jadi kalau baterai sebetulnya ini tergantung dari penggunaan teman-teman mau dipakai untuk apa, apakah mau dipakai untuk kerja berat atau enggak. Jadi semakin banyak kerja yang kalian bebankan di iPhone ini jelas konsekuensinya adalah daya baterainya akan terkurang semakin banyak. Terus satu fakta menarik lagi yang pengen aku bahas adalah kenapa sih selama ini kok iPhone itu buat handphone atau buat gadget itu nggak pernah dia ngejual RAM. Oh, RAM 8GB, RAM 12GB, saat generasi-generasi Android itu udah pakai RAM 12GB, tapi kenapa iPhone mentok ada di RAM 4GB? Itu sebetulnya alasannya ada dua teman-teman. Karena yang pertama adalah iPhone itu dia membuat sistem iOS-nya itu bisa dikendalikan sendiri oleh Apple. Jadi dia bisa mengklaim tidak butuh RAM yang banyak karena softwarenya itu dikendalikan sendiri oleh Apple sehingga tidak perlu memakan kapasitas RAM yang banyak. RAM di sini hanya untuk merunningkan aplikasi, menjalankan aplikasi. Sistemnya semua dikendalikan oleh yang disebut namanya chipset. Jadi Apple hanya perlu untuk memakai chipsetnya saja, nggak perlu untuk menambah RAM sampai besar-besar. Kemudian alasan yang terakhir adalah semua developer program yang masuk di App Store itu semua harus mengikuti ketentuan dari Apple. Jadi kalaupun kita mengembangkan program di App Store itu ketentuannya semua ada di Apple, jadi semua juga dikendalikan langsung oleh Apple sehingga dia tidak perlu memakan kapasitas RAM yang terlalu besar untuk merunningkan sebuah aplikasi, bahkan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi secara multitasking atau bersamaan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab kebingungan teman-teman kenapa sih kok iPhone tuh nggak pernah ngasih RAM yang besar. Ya iPhone memang nggak pernah ngasih RAM yang besar. Memang dia mungkin agak pelit dengan RAM, tapi kompensasinya adalah diberikan chipset terbaik untuk mendukung performa harian dari penggunaan gadget. Terutama di iPhone 7 Plus ini dikasih performa chipsetnya A10 Fusion yang punya sistem itu tadi aku sebut quad core. Jadi 4 inti yang bisa mempercepat pemrosesan atau running sebuah aplikasi di handphone tentunya. Oke. Mungkin itu ya yang dapat aku bahas kali ini soal iPhone 7 Plus yang menurut opini aku dengan harga 3 sampai dengan 4 jutaan di marketplace dengan harga second itu masih worth it banget lah buat kalian pakai, apalagi dia masih bisa support ke iOS 15.3. Unit yang aku review kali ini juga sudah di-upgrade ke 15.3 dan so far untuk penggunaan aplikasi nggak ada bug-bug apapun terjadinya gangguan selama berjalannya aplikasi, masih aman-aman aja. Jadi buat kalian yang berencana untuk pengen nyoba iPhone atau pengen pakai iPhone atau lagi cari secondary handphone kalian, ya bisa lah iPhone 7 Plus ini jadikan sebuah rekomendasi buat kalian semua. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di IT Gadget. Tinggalkan juga komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Follow Instagram kami di IT Gadget Channel, nanti linknya ada di deskripsi. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar atau boleh langsung DM ke Instagram kami. Terima kasih. Sebelum aku tutup video ini seperti biasa dong, tagline kita, jangan pernah takut untuk berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi ke depan yang luar biasa. See you to the next video. Dadah.